Dalam sidang adat Toraja, para tokoh adat, pemangku adat, serta 32 perwakilan wilayah adat sepakat sanksi yang dijatuhkan ke Panji adalah bentuk pertanggungjawaban atas pernyataannya yang dinilai melukai nilai dan martabat budaya suku Toraja. Denda adat yang dikenakan ke Panji berupa 1 ekor babi dan 5 ekor ayam dengan bulu yang berbeda. Sanksi tersebut merupakan simbol pemulihan keseimbangan dan penghormatan terhadap adat istiadat Toraja yang telah dilanggar. Dalam sidang, Panji terbuka menyampaikan permohonan maaf, mengakui bahwa materi yang menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam terhadap budaya Toraja. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Sementara tokoh adat Toraja menyebut sanksi ini merupakan upaya menjaga marwah adat Toraja. Panji telah menjelaskan bahwa semua itu dia tidak ketahui. Oleh sebab itu kita masyarakat Toraja juga kita harus sadar dan harus mengerti apa yang dilakukan Panji, dan saatnya sekarang sudah datang berterima kasih dan minta maaf kepada kita. Para tokoh adat Toraja berharap kasus ini jadi pembelajaran bersama bahwa kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika menyangkut kehormatan adat dan suku di Indonesia. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Cufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera, Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Ya, gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka, Sahat Butar-Butar, mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan 2 alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak 2 alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21, harus ada alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah, ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisian BAP, itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara ambles diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Ya, bisa jalur yang ambles tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ada cone jalan ini berwarna oranye sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih berlangsung.
Pemirsa, lubang jalan di lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang pelajar di kawasan Matraman, Jakarta Timur berlangsung diperbaiki. Ya, kerusakan jalan memicu kecelakaan tunggal yang menewaskan sang pelajar saat mengendarai sepeda motor menuju sekolahnya. Dan berikut laporan Indra Setiabudi beserta juru kamera Damar Wicaksono dari lokasi kejadian. Ya, pemirsa, kabar duka terjadi pada Senin 9 Februari 2026, di mana pada hari tersebut pada pukul 6 pagi seorang pelajar yang ingin menuju ke sekolah dari Manggarai menuju SMKN Negeri 34 Senen, Jakarta Pusat, jadi terpaksa terhenti sewaktu melintasi sepanjang jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Dikarenakan memang pelajar tersebut berinisial A ini terjatuh, diduga dikarenakan kontur jalan ataupun juga lubang maupun dua sista tambalan ini tidak merata, sehingga ini menjadi dugaan menjadi salah satu penyebab seorang pelajar terjatuh dan meninggal dunia di tempat. Adapun korban sendiri ini melintasi dari Kampung Melayu yang ingin berangkat menuju sekolahnya di SMKN Negeri 34 Senen, Jakarta, dan menuju Senen, dan korban terjatuh dan terlempar sejauh 5 meter. Sehingga ini perlu kami informasikan dan atensi untuk kita semua bahwa masyarakat untuk dihimbau untuk tetap waspada selama melakukan perjalanan apalagi di jalan raya begitu. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Damar Wicaksono Ayus melaporkan. Gara-gara pasang lampu tembak di belakang mobil bikin silau, seorang pengemudi diamankan polisi. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku anak dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan.